Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Selasa 27 Agustus 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Batak Tuba, Hebir 10 ayat 10. Alai unang malupa hamu, mabahin na denggan dohot mangulahon asiniroha, ay di halomohot debatado akapilian nasongoni. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ibrani merupakan salah satu surat dalam perjanjian baru yang ditulis untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Surat tersebut berisikan nasihat praktis agar tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, meskipun menghadapi tekanan, godaan, dan penganiayaan, agar tidak kembali kepada praktik keagamaan lama mereka. Nasihat Rasul mendorong jemaat agar sejalan dengan ajaran Yesus tentang kasih yang praktis dan nyata, yaitu tetap setia pada iman Kristen dengan mengekspresikan perbuatan baik sebagai bentuk korban yang berkenan di hadapan Allah. Pada tradisi perjanjian lama, kita tahu bahwa umat Israel mempersembahkan korban binatang sebagai wujud penebusan dosa dan pengabdian kepada Allah. Namun, melalui Yesus Kristus kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita sendiri sebagai korban yang hidup. Ini berarti dengan segala perbuatan baik dan kepedulian kita kepada orang lain adalah bentuk ibadah yang sejati. Rom 12 ayat 1. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa? Karena status kita adalah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Berbuat baik adalah suatu keharusan bagi orang percaya sebagai bentuk buah dari keselamatan yang telah diterima dan bukti bahwa kita memiliki iman yang hidup. Namun ketika perbuatan baik yang dilakukan seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan sesuai dengan yang diharapkan, maka kita mulai menimbang-nimbang dan akhirnya berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik. Bahkan terkadang cibiran, fitnah, dan disalah mengerti oleh orang lain juga turut hadir ketika kita melakukan perbuatan baik. Jika kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, lalu apa bedanya kita dengan orang yang berdosa? Lukas 6 ayat 33. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Penulis kitab Amsal mengingatkan kita, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus kita telah menerima kasih yang begitu besar, yang tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kesempatan-kesempatan kecil untuk menunjukkan kasih Kristus seperti sebuah senyuman kepada seorang yang sedang sedih, atau sekedar mendengarkan dan menghibur orang yang sedang dalam kesulitan adalah korban yang menyenangkan hati Allah. Seringkali kita berpikir bahwa menyenangkan hati Allah harus melakukan hal-hal yang besar. Ambillah kesempatan untuk mempersembahkan korban yang harum dan yang berkenan kepada Allah dengan berbuat baik setiap hari. Biarlah kekuatan dan hikmat dari Tuhan selalu diberikan kepada kita, agar kita senantiasa memberi bantuan kepada sesama dengan motivasi yang tulus untuk menyenangkan hati Allah. Dengan demikian,
kita tidak hanya memuliakan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik dan memberi bantuan kepada sesama. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rela dan penuh sukacita dalam memberi, kuatkan kami untuk konsisten dalam berbuat baik, meskipun kami menghadapi tantangan. Biarlah setiap perbuatan baik kami menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dengan perbuatan-perbuatan baik. Immanuel.